Setelah ini mungkin besok, lusa, minggu depan, apa segala macam. Kalau perlu kita bikin 100 episode debat ini terkait dengan banyak hal. Tetap Nah, kan baru aja diomongin. Bener kan halunya langsung keluar 100 episode. Satu episode aja belum tentu bertahan, apalagi 100 episode kan sud merah. ya, ini tentang Yesus. Mengapa disebut Tuhan? Ya, ini adalah dogma doktrin agama Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bagaimana Tuhan itu adalah roh, dan Tuhan seringkali menampakkan dirinya dalam bentuk roh. Katakan baru juga mulai sudah kacau, sudah halu. Tuhan tidak dapat didefinisikan, tapi sering menampakkan diri dalam bentuk roh. Dan Tuhan seringkali menampakkan dirinya dalam bentuk roh. Alkitab mencatat bahwa manusia diciptakan serupa segambar dengan Tuhan di Kejadian 1 ayat 26. Ya, dan perjanjiannya dengan manusia, bukan dengan monyet, bukan dengan anjing, bukan dengan kerbau, maka Tuhan harus datang dalam wujud manusia. Yang rohani meninggalkan tubuh Yesus yang adalah daging untuk mati dan mengalahkan kematian. Ini juga narasi yang cacat logika, katanya mengalahkan maut, tapi pada saat yang sama mati 3 hari dulu baru bangkit. Ya nggak logis lah. Petanding tinju misalnya, di ring tinju ya. Saat salah satunya jatuh, wasit langsung hitung 1, 2, 3. Hitungan ke-10 si petanding nggak bangkit, gimana vonisnya? Kalah. KO. Pasti tuh. Lawannya yang tidak mengalami kejatuhan itu yang menang. Semua yang waras gitu. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pakai kerudung disuruh percaya dengan Yesus. Kita bukan kurang kerjaan bahas agama lain. Kita nggak bahas Hindu, Buddha, Konghucu. Karena mereka tidak pernah usil dengan agama kita. Tidak mengusik agama kita. Tapi ada kelompok umat lain yang usil dengan Islam. Apa yang dilakukan apologet muslim adalah reaksi, bukan aksi. Karena yang memulai adalah mereka. Selama mereka usil terhadap agama kita, maka selama itu pula kita pejuang dakwah, khususnya di dunia maya, akan terus berada di garda terdepan, melawan anasir-anasir penyesatan dan kemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat, kali ini saya akan reaction presentasi konsep ketuhanan dari seorang yang mau ngaku paling paham kekristenan, paling layak berdebat dengan dirinya. Siapa lagi kalau bukan Ferdinand Hutahayan. Dia presentasikan konsep pemahamannya ini sebagai pembuka debat dengan Bang Zuma, kristolog yang paling mencemaskan kalangan oten saat ini. Presentasi Ferdinand ini sangat luar biasa, jadi sangat penting disimak ya untuk hiburan sih ya. Kalau untuk mendapat wawasan, kayaknya Ferdinand perlu belajar lagi ke Frans Donald, ke Rudy Yohannes mungkin, ke Esra Soru ya. Asal jangan ke Kodonitan, ntar insaf ya, ntar login lagi. Kenapa saya bikin video kayak kemarin itu? Karena sering sekali melintas di timeline saya ya, di TikTok saya, bagaimana video-video Bang Zuma mewarnai dan masuk Donitan segala macam, mewarnai tentang penilaian terhadap Yesus dan Kristen. Saya menarik untuk harus menanggapinya, karena bagi saya sesuatu yang menurut saya tidak benar harus saya luruskan, karena ini sudah menyangkut keimanan. Waduh, luar biasa ya untuk visi dan misinya. Kita kasih tepuk tangan yang gemuruh. Pemirsa, dia berjuang entah membela kebenaran agamanya atau membela halunya, nanti akan teruji di perdebatan ini. Ya, kita hari ini bahas satu topik, mungkin besok lusa topik yang lain, tetapi saya, karena ini penting sekali bagi saya, tentang Yesus adalah Tuhan. Jadi kita membahas topik itu siang ini dan tidak melebar ke topik-topik lain. Setelah ini mungkin besok, lusa, minggu depan, apa segala macam. Kalau perlu kita bikin 100 episode debat ini terkait dengan banyak hal. Tetap. Nah, kan baru aja diomongin. Bener kan halunya langsung keluar 100 episode. Satu episode aja belum tentu bertahan, apalagi 100 episode kan sud merah. Tapi oke lah ya, yang penting yakin. Ya, ini tentang Yesus. Mengapa disebut Tuhan? Ya, ini adalah dogma doktrin agama Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bagaimana runtutannya? Kenapa Yesus disebut Tuhan? Yang pertama, kita harus mengerti dulu tentang Tuhan itu apa dan siapa. Tuhan itu bagi kita adalah roh. Tuhan itu tidak bisa didefinisikan.
dalam wujud tertentu, maka Tuhan itu adalah roh. Dan Tuhan seringkali menampakkan dirinya dalam bentuk roh. Katakan baru juga mulai sudah kacau, sudah halu. Tuhan tidak dapat didefinisikan, tapi sering menampakkan diri dalam bentuk roh. Sering menampakkan diri dalam bentuk roh. Dan Tuhan seringkali menampakkan dirinya dalam bentuk roh. Tuhan seringkali menampakkan diri dalam bentuk roh. Ya wes lah ya, dalam dunia perhaluan ini mungkin wajar ya, wajar. Khusus untuk Ferdinand Huta Heian nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya hanya mau mengutip beberapa saja. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 2 disebut di sana, ditulis di sana, roh Allah melayang-layang di atas air. Ini pada zaman penciptaan. Ketika Tuhan sudah berfirman dan menciptakan semesta, dan gilirannya pada saat itu untuk menciptakan manusia, roh Tuhan itu melayang-layang. Jadi disebut di sana tentang roh Tuhan, roh Allah melayang-layang di atas air. Ya, langsung saja kita menuju ayat Kejadian 1, kitab milik Yahudi Perjanjian Lama. Ini ayat andalan yang sering dipakai Oten. Saya termasuk yang mempertanyakan penjelasan ayat ini seperti apa sih secara logik ya. Coba perhatikan ayatnya sahabat. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lah katanya bumi belum berbentuk. Belum berbentuk kan artinya belum jadi seperti yang ada sekarang kan gitu ya. Terus ditambahi dengan narasi dan kosong. Kosong artinya apa? Tidak berisi apa-apa. Ya. Belum berbentuk dan kosong. Bumi belum berbentuk, kosong pula. Ya kan? Gimana ceritanya? Ada samudera raya, terus ada air, nempelnya di mana? Kan buminya belum berbentuk. Udah gitu kosong pula. Kok ada samudera, ada air? Berarti kan sudah ada isinya dong. Lah nempelnya di mana? Lalu di situ roh Allah melayang-layang di atas air, di atas permukaan air. Coba, bumi belum berbentuk, kosong, tapi sudah ada samudera, malah ada air. Gimana ceritanya? Ayo, yang bisa menjelaskan silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut. Itu yang pertama. Yang berikut adalah mengapa Tuhan yang adalah roh datang ke dunia dalam wujud manusia. Alkitab mencatat bahwa manusia diciptakan serupa segambar dengan Tuhan di Kejadian 1 ayat 26. Ya, dan kenapa Tuhan harus hadir sebagai manusia? Karena tujuan Tuhan datang ke dunia adalah untuk memperbaharui perjanjiannya dengan manusia. Bukan dengan monyet, bukan dengan anjing, bukan dengan kerbau, dengan sapi, atau dengan apapun. Tetapi dengan manusia. Maka Tuhan harus datang dalam wujud manusia. Ya, Ferdinand menjelaskan apa tujuan Tuhan datang dalam wujud manusia. Argumen Ferdinand ini sebenarnya hanya salah satu dari banyak argumen yang dikemukakan Allah. Lah kok bisa macam-macam? Ya, karena Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan dalam rupa manusia yang datang ke dunia, lahir dalam rupa manusia, lalu mati untuk menebus dosa manusia. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa aku ini loh Tuhan dalam rupa manusia. Nggak pernah. Tapi kalau mengaku diutus oleh Tuhan, diutus oleh Bapa, jelaskan banyak sekali. Doktrin-doktrin yang dijelaskan para Oten muncul puluhan hingga ratusan tahun kemudian, jauh setelah Yesus diangkat ke langit. Klaim 100% manusia, 100% Tuhan yang dikenakan pada Yesus tidak pernah diajarkan di masa Yesus. Munculnya di konsili di atas tahun 300. Konsili pertama di Nisea tahun 325 Masehi. Jadi di sini si Ferdinand tidak menyebutkan ayat pendukung argumentasinya. Kalaupun ada, paling yang dikutip ya surat-surat Paulus. Korintus, Galatia, Roma, Filipi, Efesus, dan lain-lainnya. Bukan sabda Yesus. Bagi sahabat yang menemukan ayat pengakuan Yesus bahwa dirinya Tuhan yang lahir dalam rupa manusia untuk menebus dosa orang yang percaya bahwa dirinya Tuhan, silakan tulis di kolom komentar. Berikut ini penjelasan yang luar biasa dari Ferdinand yang makin dijelaskan makin tidak jelas. Karena kalau Tuhan datang dalam bentuk roh, belum tentu manusia akan bisa melihat roh, belum tentu manusia bisa melihat roh. Maka Tuhan untuk datang ke dunia butuh daging, itulah manusia, dan daging itulah didapat dari Maria. Dan berikut adalah Tuhan, roh menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 1 disebutkan, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Tuhan, roh. Jadi artinya bahwa firman itu ada di dalam Tuhan.
Dia bersama-sama dengan Tuhan karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Dan ketika Tuhan berfirman ingin menjadikan dirinya datang ke dunia dalam bentuk manusia, dalam bentuk daging, maka berfirmanlah Tuhan di situ. Firman itu dijadikanlah daging. Dan daging itu siapa? Di manusia. Manusia itu siapa? Yesus. Itulah firman yang menjadi daging karena Tuhan yang menghendakinya. Bukan mau-maunya daging itu menjadi Tuhan, tetapi Tuhan yang menghendaki dirinya itu datang ke dunia dalam wujud daging, dalam bentuk manusia. Nah bener kan? Ferdinand makin menjelaskan makin tidak jelas. Jadi bagi Anda yang merasa bisa menjelaskan secara simpel, nggak jelimet seperti si Ferdinand, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa disertai dalil dari sabda Yesus. Saya ulangi, dari sabda Yesus. Yang berikut saya sering mendengar pertanyaan, kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa Yesus berdoa? Yang berdoa itu adalah Yesus dalam bentuk manusia. Karena Yesus itu adalah murni manusia dan juga murni Tuhan. Ya, dia butuh daging. Tuhan datang ke dunia dalam bentuk daging. Maka yang berdoa itu adalah Yesus dalam bentuk daging, dalam bentuk manusia, bukan dalam Yesus sebagai Tuhan. Kalau yang berdoa adalah Yesus sebagai manusia, lahir sebagai manusia, mati sebagai manusia, sementara pada saat yang sama dikatakan Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Yesus punya dua natur, yaitu natur ilahi dan natur manusia secara bersama-sama. Maka harus diakui bahwa Yesus lahir, Tuhan juga lahir. Yesus mati, Tuhan juga mati. Kan bersama-sama. Saat Yesus berdoa, maka Yesus sebagai manusia memohon kepada dirinya sendiri sebagai Tuhan. Yesus sebagai manusia sujud kepada dirinya sendiri sebagai Tuhan. Yesus sebagai manusia begadang semalaman di bukit berdoa kepada dirinya sendiri sebagai Tuhan. Jadi Yesus berdoa kepada dirinya sendiri sebagai Tuhan. Ya, semoga Anda baik-baik saja. Penetapan doktrin Yesus sebagai 100% manusia 100% ilahi ini baru ada di zaman konsili yang ditetapkan oleh peserta konsili, pemuka-pemuka gereja. Kalau nggak salah di konsili Nisea sekitar tahun 325-an gitu ya, hingga di konsili Kalsedon tahun 450-an gitu ya. Itu pun perdebatan tanpa kesepakatan bulat. Di masa Yesus tak ada pengajaran gitu. Makanya keluarga besar Yesus tak ada yang menuhankan Yesus. Padahal ibunya, Bunda Maria, Yusuf, Yakobus, Simon, saudara-saudaranya Yesus paling tahu siapa Yesus dibanding bapak-bapak gereja. Yesus adalah Tuhan. Pertanyaan lagi, mengapa Yesus mati? Mengapa Tuhan mati? Bukankah Tuhan tidak boleh mati? Betul, Tuhan tidak boleh mati. Tetapi yang harus dipahami di sini adalah bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dan ketika Yesus mati, Tuhan yang roh tadi pergi meninggalkan Yesus, menjadikan Yesus itu menjadi murni manusia untuk memberikan bukti nyata kepada manusia yang akan diperbaharui perjanjiannya bahwa akan ada kebangkitan orang-orang percaya. Maka Yesus harus mengalahkan kematian, karena kalau Yesus Tuhan tidak pergi dan tidak meninggalkan daging itu, maka Yesus tidak akan pernah mati di kayu salib, karena Tuhan tidak akan mati. Tuhan yang roh tadi meninggalkan tubuh Yesus yang adalah daging untuk mati dan mengalahkan kematian. Ini juga narasi yang cacat logika, katanya mengalahkan maut, tapi pada saat yang sama mati 3 hari dulu baru bangkit. Ya nggak logis lah. Mengalahkan maut artinya kan mengalahkan kematian. Lah ini jelas-jelas mati 3 hari. Mengalahkan mautnya gimana? Secara logika, mengalahkan maut artinya tidak takluk pada maut, tidak pernah mengalami kematian. Jangankan 3 hari, 0,00001 detik pun tidak mengalami kematian. Lah pernah mati kok dibilang mengalahkan maut. Ini gimana logikanya coba? Ini KO melawan maut, bukan mengalahkan maut. Coba dibanding dengan petanding tinju misalnya, di ring tinju ya. Saat salah satunya jatuh, wasit langsung hitung 1, 2, 3. Hitungan ke 10 si petanding gak bangkit, gimana vonisnya? Kalah, KO, pasti itu. Lawannya yang tidak mengalami kejatuhan itu yang menang. Semua yang waras gitu mikirnya. Lah ini sempat KO 3 hari, mati 3 hari kok dikata menang mengalahkan maut, menang melawan maut. Gimana ceritanya? Apa yang hebat kalau pernah mati? Yang mengalahkan maut itu Elia, nggak pernah mati mengenaskan, langsung dia ke surga.
Jelas yang pernah mati 3 hari kalah sakti dengan Elia. Itu yang terjadi. Jadi karena apa? Kemudian ada juga yang berkata, oh itu orang-orang yang mati di kayu salib itu adalah orang-orang yang terkutuk. Dikatakan di dalam 2 Korintus 5:21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena itu supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah, oleh Tuhan. Jadi Yesus di sana memang harus di kayu salib itu mati untuk mengalahkan segala kutuk. Karena banyak sekali kutuk di dalam perjanjian lama. Kutuk Taurat itu besar sekali. Yang mengakibatkan manusia hampir tidak memiliki keselamatan. Maka Yesus, Allah, Tuhan dalam bentuk roh datang ke dunia menggunakan sarana daging, yaitu Yesus yang menjadi, dan disitulah Tuhan menjadi manusia. Keribetan dalam doktrin inilah yang membuat Oten lebih 2000 tahun sampai detik ini tak pernah kompak menjelaskan konsep ketuhanannya. Ngampuni dosa gini amat ya. Tuhan menciptakan manusia, bikin perjanjian dengan manusia. Ternyata manusia tak sesuai rancangan Tuhan, manusia ditetapkan berdosa. Lalu Tuhan punya rencana menghapus dosa manusia. Agar manusia tak kena hukuman. Semuanya bisa diselamatkan. Tapi cara Tuhan mengampuni dosa manusia, cara menyelamatkan manusia, Tuhan bikin skenario pengampunan dosa. Yaitu gimana? Tuhan lahir dari manusia, hidup sebagai manusia, belajar, bermain, bersekolah, menderita, mati terkutuk sebagai manusia. Tapi anehnya, mereka bilang darah Tuhan Yesus yang menyucikan dosa mereka. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan itu. Manusia nggak bisa. Karena manusia berdosa. Itu kata mereka. Lah itu yang disalib Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan. Yang berdarah itu Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan. Nah, ambigu kan? Tuhan bikin sorga kan untuk yang taat. Tuhan bikin neraka untuk yang membangkang dari hukum Tuhan. Kan gitu, simpel banget. Tapi kenapa saat manusia berdosa, Tuhan sendiri yang harus menderita dan menanggung hukuman mati? Kalau penyaliban itu karya penyelamatan oleh Tuhan, berarti iblis, Yudas, Hansi, Romawi, Pilatus, mereka berjasa mulia dong ya. Karena tanpa mereka, siapa yang menjalankan misi yang dirancang oleh Tuhan? Bagaimana Anda bisa menjelaskan manusia yang berdosa tapi Tuhan sendiri yang dihukum mati? Tuhan dijerat kutuk atas hukum yang dibuatnya sendiri. Gimana menjelaskan itu? Yang bisa menjelaskan silahkan sampaikan di kolom